Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23 dari surah Thaha. Sebelum ini kita sampai ke ayat yang ke-16. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang ke-17, masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu mukjizat berupa tongkat yang dilemparkan, dan tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Kemudian satu lagi mukjizat, Nabi Musa memasukkan tangan kanannya ke ketiak, yaitu ke lengan, ke bawah lengan kirinya. Kemudian Nabi Musa menariknya kembali, maka tiba-tiba tangan Nabi Musa itu bercahaya. Nah, dua mukjizat yang disebutkan dalam 7 ayat yang kita pelajari ini menambahkan lagi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang telah kita sampaikan sebelum ini, yaitu tentang Nabi Musa yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kisahnya sebelum ini adalah Nabi Musa membawa keluarganya dari Madian ke Mesir. Dalam perjalanan Nabi Musa tersesat hingga sampai ke Bukit Tur Sina. Di malam yang gelap, dalam keadaan dingin, Nabi Musa melihat dari bawah kaki Bukit Tur Sina ada api yang menyala di atas bukit. Kemudian Nabi Musa memerintahkan ahli keluarganya untuk tinggal di bawah. Kemudian Nabi Musa naik ke atas, mudah-mudahan akan mendapatkan api tersebut dan membawa kembali kepada keluarga untuk menghangatkan tubuh. Atau ada orang yang berada di dekat api itu, kemudian nanti akan ditanya, yaitu mana jalan menuju Mesir. Tetapi rupanya setelah Nabi Musa naik ke atas bukit, rupanya Nabi Musa di atas bukit itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah, karena ada satu pohon yang bersinar, bercahaya. Kemudian dari arah pohon itu Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam. Awalnya Nabi Musa tidak mengetahui siapa yang memanggil, suara ada terdengar, tetapi yang memanggil tak nampak, hanya berupa cahaya yang bersinar terang dari pohon di sebelah kanan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya yang memanggil Nabi Musa itu adalah
dirinya sebagai Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menanggalkan sandalnya, karena Allah menginginkan Nabi Musa bersentuhan dengan tanah Bukit Tursina yang berada di lembah tua yang disucikan. Kaki Nabi Musa menyentuh bukit yang disucikan itu, kemudian bukit yang disucikan itu bersentuhan langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya diri Nabi Musa itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ikhtartuka, aku telah memilihmu wahai Musa, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Maka Nabi Musa pun mendengarkan. Rupanya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling penting, yang paling pokok di dalam hidup, yaitu la ilaha illallah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah wahai Musa. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah, tunduk dan patuhlah kepadaku. Perintah secara umum. Kemudian yang secara khusus Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendirikan salat. Dan dirikanlah salat wahai Musa, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini sudah kita terangkan semua ini. Kemudian Allah juga menyampaikan kepada Nabi Musa yang penting, di samping Allah sebagai Tuhan yang diibadati, Allah juga menyampaikan kepada Nabi Musa tentang hari akhirat sebagai hari pembalasan. Bahwasanya hidup tidak berakhir dengan kematian di dunia ini, tetapi ada lagi kehidupan selepas kematian. Ada alam barzah, kemudian setelah alam barzah ada kiamat, kemudian setelah itu akhirat yang tidak ada penghujungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya jangan sampai orang yang tidak percaya kepada hari akhirat memalingkan kamu wahai Musa dari kebenaran ini. Jadi kebenaran yang paling pokok itu dua, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan. Maka banyak hadis Nabi kita jumpai, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian disambung, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, jangan dia menyakiti tetangganya. Kalau memang ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat menjadi perkara penting, perkara pokok di dalam beragama. Itu yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya sebelum Allah menerangkan tentang Nabi Musa sebagai Rasul yang akan diutus untuk menyampaikan kebenaran itu, kepada siapa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kebenaran? Bukan kepada sembarang orang, bukan kepada masyarakat biasa, awam, tetapi kepada seorang raja dan pengikut-pengikutnya yang zalim, yang sedang berkuasa di Mesir. Siapa raja tersebut? Fir'aun. Jadi tugas yang akan dilaksanakan oleh Nabi Musa itu bukan tugas ringan, tugas berat. Belum lagi sampai ke Mesir, tetapi Allah sudah memilih Nabi Musa untuk menjadi Rasul dan kembali ke Mesir untuk menjalankan tugas yang berat, tugas yang besar. Nah, supaya Nabi Musa bersiap sedia dan memiliki bekal cukup untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal kejam, kemudian dalam kepercayaan yang sesat, yaitu Fir'aun sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan dan semua penduduk negeri Mesir mesti tunduk dan patuh kepadanya. Nah, sekarang Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, Tuhan yang sebenarnya bukan dirimu. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan segala yang ada di antara keduanya, termasuk dirimu wahai Fir'aun. Kira-kira
Kalau kita lah seperti itu, sanggup atau tidak ya? Menyampaikan kepercayaan yang benar, keyakinan yang benar bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang bertentangan dengan yang dianut oleh raja yang zalim pada masa itu. Tetapi itulah dia tugas yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena tugas itu tugas yang berat, maka Allah membekali Nabi Musa dengan mukjizat supaya Nabi Musa menjadi gagah, menjadi perkasa. Meskipun Nabi Musa adalah seorang warga biasa, bahkan Nabi Musa adalah dari kalangan Bani Israel, yang Bani Israel itu di negeri Mesir adalah kaum yang dipekerjakan oleh Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan kekuatan pada diri Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa menjadi gagah dan perkasa dengan apa? Dengan mukjizat. Jadi sebelum diterangkan tentang kisah Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, Allah terangkan terlebih dahulu tentang mukjizat. Jadi 7 ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yaitu mukjizat tentang mukjizat berupa tongkat, kemudian satu lagi berupa tangan yang dikeluarkan dari celah ketiak Nabi Musa kemudian bercahaya. Inilah sebagai pengantar dari ayat-ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum ke tafsir, kita ingin mendapatkan pahala, yaitu dari setiap huruf yang kita baca, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Ya, sampai ayat 23 saja. Kita terjemahkan. Wama, dan apakah, tilka itu, biyaminika di tangan kananmu, ya Musa, wahai Musa. Dan apakah itu yang berada di tangan kananmu, wahai Musa? Oh, rupanya Nabi Musa memegang tongkat. Ada sesuatu di tangan kanan Nabi Musa, yaitu tongkat. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, dan apa itu yang berada di tangan kananmu, wahai Musa? Qala, Nabi Musa menjawab, hiya, iya, asaya, tongkatku, atawakka'u, aku bersandar atau bertelekan, menekan, ya, alaiha, atasnya. Biasanya kalau berdiri, maka biasanya karena mungkin badan itu perlu ditopang, karena mungkin berat berdiri, maka ditopang dengan tongkat. Nah, ditopang oleh tongkat. Jadi bersandar ke tongkat atau bertelekan tongkat. Jadi dia menekan tongkat itu. Wa ahusyu, dan aku, ahusyu ini memukulkan tongkat.
wa ahushu biha, dan aku memukulkan tongkat itu ala ghanami, memukulkan, bukan ala ghanami, memukulkan ke ghanam itu kambing, memukulkan kambing tidak, tapi memukulkannya ke daun. Ada daun tinggi, kambing tak mampu untuk mencapai daun itu karena tinggi. Nah, maka daun yang tinggi itu dipukul dengan tongkat, kemudian jatuh, kemudian nanti dimakan oleh kambing. Jadi makna ahusyu ini adalah memukul daun untuk dimakan oleh kambing. Nah, memukul daun untuk kambingku. Walia, dan bagiku, fiha, pada tongkat itu, ma'aribu, ada manfaat atau kepentingan-kepentingan ukhra, yang lainnya. Jadi aku gunakan juga tongkatku itu untuk kepentingan yang lain selain yang berapa tadi disebut? 2 ya. Yaitu yang pertama tadi untuk aku bertelekan, maka aku menggunakan tongkat. Untuk aku memukul daun, aku juga menggunakan tongkat. Tapi ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain dengan tongkatku itu. Baik, ayat berikutnya, fa'alqaha, qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, alqiha, lemparkanlah dia, tongkat itu, ya Musa, wahai Musa. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkat itu. Fa'idha, maka tiba-tiba setelah dilemparkan, hiya, maka dia menjadi hayyatun, ular, tas'a, bergerak cepat. Ada yang mengatakan bergerak cepat ni gesit, bergerak gesit cepat, laju kencang. Qala, Allah berfirman, khudha, ambil dia wahai Musa. Tadi kan sudah dilemparkan, kemudian ular menjadi ular, kemudian menjalar kencang, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa ambil kembali. Wala takhaf, dan jangan kamu takut wahai Musa. Sanu'iduha, kami akan mengembalikan ular itu, sirataha, kepada keadaannya al-ula, yang pertama. Keadaan yang pertama adalah sebagai tongkat. Nah, kan tadi berubah menjadi ular. Jadi tongkat berubah menjadi ular, kemudian berubah lagi menjadi tongkat. Kemudian mukjizat yang berikutnya, wadmum, dan wadmum ini masukkanlah. Sebenarnya kata wadmum ini adalah satukan atau gabungkan atau himpunkan atau kumpulkan antara yadaka, tanganmu, ila janahika. Janah ini sebenarnya kalau untuk burung namanya sayap. Nah, jadi burung itu dia punya sayap janah. Kita juga disebut janah. Janah kita itu adalah antara siku ini sampai ketiak. Jadi apa namanya ini? Lengan ya. Lengan. Wahai Musa, gabungkan atau masukkan, karena di sini nih ada nampak bahagian tengah badan kita ini. Masukkan tanganmu itu ke janahika. Ini janah. Maka ada yang menyebut ini adalah ketiak karena dia berada di bawah bahu kita ini. Maka menterjemahkannya dengan ketiak. Dan masukkanlah tanganmu ke ketiakmu. Tapi sebenarnya adalah di dalam badan ini, yaitu antara badan dengan lengan. Takhruj, akan keluar, baydha, yaitu sinar atau cahaya yang putih, min ghairi su', dari tangan tersebut tanpa ada cacat. Jadi bukan karena tangan itu cacat, enggak, tetapi karena memang ia adalah sebagai mukjizat, kuasa Allah Ta'ala yang ditunjukkan pada tangan itu. Ayatan ukhra, sebagai tanda kekuasaan Allah, ukhra, yang lain. Ini kita terjemahkan dulu ya, semua secara harfiah, setelah itu baru kita baca secara langsung. Linuriyaka, untuk kami perlihatkan kepadamu wahai Musa,
min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, al-kubra, yang besar. Nah, jadi yang disebutkan itu adalah mukjizat yang merupakan tanda kekuasaan Allah yang besar, yang tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tak mungkin, siapapun manusianya. Dengan ilmu sihir sekalipun mungkin bisa, tetapi tidak sebesar, sedahsyat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena di ayat yang lain ada kisah antara Nabi Musa yang melemparkan tongkat dengan tukang-tukang sihir yang juga melemparkan tali-tali. Tali-tali tukang sihir yang dilempar itu berubah menjadi ular. Nabi Musa pun ketika melemparkan tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi tak sama antara yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan dilakukan oleh tukang sihir. Maka yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah tanda kekuasaan Allah yang besar. Sementara yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah kecil, karena berlakunya hanya dengan ilmu sihir. Nah, itu sebabnya ketika tukang-tukang sihir itu melihat yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukanlah dari sihir, maka tukang-tukang sihir itu bersujud di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Nah, ini di kisah di tempat yang lain ya. Nah, hanya di sini kita ingin menerangkan bahwasanya yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah tanda kekuasaannya yang besar. Tidak pernah diberikan kepada manusia selain dari Nabi dan Rasul. Karena mukjizat itu hanyalah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kita baca dari pangkal, dari awal, kemudian langsung nanti kita akan sampaikan secara ringkas kandungan ayat, kemudian barulah kita pindah ke tafsir yang lebih panjang. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ia adalah tongkatku. Aku bertelekan di atasnya dan aku memukul daun-daun dengannya untuk kambing-kambingku. Dan bagiku pada tongkat itu ada kepentingan-kepentingan yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia tongkatmu itu, wahai Musa. Maka Nabi Musa melemparkannya, maka tiba-tiba ia berubah menjadi seekor ular yang bergerak cepat. Allah berfirman, ambillah ia, wahai Musa, ambillah kembali. Wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang pertama. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam ketiakmu, akan keluar. Ketika kamu menariknya kembali, akan keluar tanganmu itu dengan cahaya atau sinar yang putih tanpa ada cacat, dan itu adalah tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Sesungguhnya kami memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Jadi 7 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu 2 yang disebutkan di dalam 7 ayat ini. Mukjizat Nabi Musa bukan hanya 2, tapi banyak. Tetapi yang disebutkan dalam 7 ayat yang kita pelajari ini 2, yaitu yang pertama tongkat dan yang kedua tangan. Tongkat dilempar kemudian berubah menjadi ular, dilemparkan oleh Nabi Musa berubah menjadi ular. Kemudian tangan dimasukkan ke ketiak, dicabut kembali, bercahaya. Nah, 2 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah untuk pertama membuktikan bahwasanya Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan atau kemampuan untuk berhadapan dengan siapapun yang akan menghalang, menolak, memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Apabila kita perhatikan ayat yang berikutnya menerangkan tentang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, maka
apabila 7 ayat yang kita pelajari ini adalah tentang mukjizat, bermakna 7 ayat ini adalah untuk mengokohkan Nabi Musa alaihi salam atau menguatkan Nabi Musa alaihi salam, sehingga ketika berhadapan dengan Fir'aun nantinya dalam menyampaikan kebenaran, berhadapan dengan gagah dan perkasa, tidak ada sedikit pun merasa ragu-ragu atau merasa takut, merasa lemah. Apa sebab? Sebab dengan 2 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu, Nabi Musa akan merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebersamaan dengan Allah itu penting bagi seorang pendakwah, bagi seorang pejuang. Kalau dahulu sebagai dari seorang nabi, dengan kebersamaan dengan Allah itu maka tidak ada yang perlu ditakuti, tak ada yang perlu dirisaukan. Kalau sudah bersama dengan Allah, sekuat apapun musuh menjadi lemah. Sekuat apapun musuh, karena musuh itu kuat kalau dia berhadapan dengan yang lainnya yang kekuatannya kurang. Umpamanya ada sebuah negara besar, kuat, umpamanya negara superpower, kemudian berperang dengan negara biasa, kekuatannya tak seberapa, umpamanya baru didirikan, umpamanya, maka kita sebutlah negara superpower itu sebagai negara kuat, karena berhadapan dengan musuh yang lemah, yang tidak setara kekuatan dengannya, maka kita sebut negara superpower itu negara kuat. Tapi kalau negara superpower itu berhadapan dengan Allah Ta'ala yang maha kuat, maka dapat lagi disebut sebagai negara yang kuat? Tak ada kekuatan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menggagahkan Nabi Musa alaihissalam supaya menjadi perkasa di hadapan musuhnya, yaitu Fir'aun, yang ketika itu berkuasa dengan kejam, ganas, bengis, dengan zalim, dan tidak peduli siapa saja yang dihadapannya. Kalau bertentangan dengannya, maka tidak teragak-agak Fir'aun itu untuk membunuhnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Nabi Musa dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tadi kita sebut tongkat dan tangan, tongkat dan tangan, tongkat dan tangan. Nah, tongkat itu berkaitan dengan yang tidak bahagian dari tubuh Nabi Musa. Tongkat kan bukan bahagian tubuh dari Musa. Kalau tangan, bahagian dari tubuh Nabi Musa. Jadi ada mukjizat itu tidak bahagian dari Nabi Musa, dan menjadi sebab Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Dan bahagian dari tubuh Nabi Musa, bahagian tubuh Nabi Musa itu pun juga bisa menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mukjizat, yaitu untuk memperlihatkan kemahakuasaannya. Artinya dengan bahasa yang lain, Allah dengan sebab apapun bisa memberikan mukjizat kepada hambanya yang telah dipilih menjadi Rasul, baik itu dengan tubuhnya ataupun tidak dengan tubuhnya. Itu terpulang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala apabila memperlihatkan tanda kekuasaannya melalui bahagian tubuh Nabi Musa atau tidak melalui bahagian tubuh, untuk menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, kadang-kadang dukun, tahu dukun? Nah, dukun itu barulah dia mampu untuk menjalankan perdukunannya itu. Kalau dia katakan kepada orang yang minta khidmatnya itu, tolong ambilkan bahagian tubuhnya itu, rambutnya umpamanya, atau kukunya, atau air ludahnya, atau apa lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan tubuh. Nah, ada lagi yang masih berkaitan dengan orang itu, umpamanya bajunya, umpamanya, ambil bawa sini. Melalui wasilah itulah dia, dukun ini menjalankan perdukunannya itu. Nah, tetapi dukun itu sebenarnya
berkolaborasi. Apa itu kolaborasi itu? Bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Dengan syaitan. Innahu rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sebahagian bangsa manusia meminta tolong kepada sebahagian bangsa jin, fazaduhum rohaqa, maka bertambah-tambahlah kedurhakaannya. Kemudian belum tentu berlaku. Apa sebab? Meskipun jin itu membantu, kalau Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Karena semua yang berlaku di alam semesta ini adalah dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada satu pun yang bisa mendatangkan mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam kemaha kuasaannya, yaitu melalui tubuh Nabi Musa atau melalui yang tidak bahagian dari tubuh Nabi Musa, ataupun tidak dengan tongkat itu, tidak juga dengan tubuh Nabi Musa alaihi salam, hanya dengan ucapan saja. Nah, ini nanti berlaku ketika Nabi Musa berkeinginan untuk kembalinya laut yang telah terbelah itu. Nah, ini di kisah lain ya, tapi kita ingin menyampaikan di sini sebagai mukaddimah, yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Nah, dengan dipukul tongkat ke laut, maka laut pun terbelah. Kemudian seperti jalan menuju seberang. Maka Nabi Musa pun menyeberang, berjalan di dasar laut itu. Sampai ke seberang, rupanya Fir'aun mengejar di belakang. Sampai di tengah dasar laut, laut ketika itu masih belum bertaut. Maka Bani Israel ketika itu meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami lihat kamu tadi pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut terbelah. Sekarang kita sudah sampai ke seberang ini, Fir'aun di belakang mengejar kita, maka pukulkan kembali tongkatmu wahai Musa, supaya laut itu bertaut. Nah, dalam kepala Bani Israel yang membuat laut itu terbelah, tongkat. Maka pukulkan kembali tongkatmu wahai Musa, karena tadi tongkat yang dipukulkan itu membuat laut terbelah. Maka sekarang kalau kamu pukulkan kembali, nanti tongkat itu membuat laut menjadi bertaut. Tetapi Allah melarang Nabi Musa, jangan pukulkan tongkatmu ke laut wahai Musa, aku akan mengajar Bani Israel itu sekarang bahwasanya yang membuat laut terbelah itu bukan tongkatmu, tetapi adalah aku. Maka minta langsung kepadaku wahai Musa. Maka Allah mengajar Nabi Musa untuk mengajar Bani Israel supaya mengingatnya bahwasanya yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, buatlah laut ini kembali bertaut. Maka dalam tafsir dikatakan terbelahnya laut karena tongkat, tetapi bertautnya laut adalah tidak karena tongkat. Nah, jadi langsung dengan permintaan kepada Allah tanpa tongkat. Karena memang sebenarnya apabila Allah berkehendak, tanpa apapun berlaku. Jadi jangan dikatakan dengan sebab-sebab itu jadi berlaku, tidak. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan berarti dah masuk gaji ini mungkin ya. Ya, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Maka sebenarnya tak perlu petongkat itu sebenarnya apabila Allah berkehendak. Tak perlu tangan, tak perlu apa. Apabila Allah berkehendak jadi. Tanganmu bercahaya, jadi bercahaya. Kemudian berubah jadi ular, tiba-tiba ular itu jadi datang, bisa saja. Nah, tetapi itu adalah hikmah yang telah Allah tentukan pula, sehingga nanti kan kita ketahui tongkat berubah menjadi ular ini, rupanya nanti Nabi Musa akan berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun yang juga dengan sihirnya merubah tali-tali menjadi ular. Nah, pada masa itu tongkat sekali lagi dilemparkan dan menjadi ular. Jadi tongkat itu berapa kali dilemparkan menjadi ular? 2 kali. Nah, yang sekarang kita pelajari ini adalah untuk kali pertama.
Nah, di hadapan Nabi Musa tak ada tukang sihir. Tidak ada tukang sihir. Apa sebab? Sebab Nabi Musa baru di mana ini sekarang nih? Baru di Bukit Tur Sina, belum sampai ke Mesir lagi. Sebelum sampai ke Mesir sudah diperlihatkan tanda kekuasaan, supaya nanti sekali lagi kalau Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya, Nabi Musa sudah siap, karena sudah pernah berlaku sebelumnya. Nah, ibaratnya sebelum bertarung dengan musuh tuh, latih dulu di di saung milik kita sendiri dulu ya. Berlatih sudah lancar rasanya, baru bertarung dengan musuh. Kira-kira begitulah. Allah mempersiapkan Rasulnya supaya Rasulnya itu menjadi gagah, menjadi perkasa ketika berhadapan dengan musuhnya, yaitu musuh Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Baik, inilah dia 7 ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Pertanyaan. Yang bertanya siapa? Allah. Yang ditanya Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Apabila Allah bertanya, apakah Allah tak tahu yang ada di tangan Nabi Musa itu? Tahu. Mengapa Allah bertanya juga? Kita kalau bertanya karena kita tak tahu. Nah, mungkin ada orang sembunyikan sesuatu di tangannya, tangan kanannya, kita tak tahu. Tapi nampak dia mengepal, ada barang dalam tuh, kita tak tahu. Maka kita bertanya, apa yang ada di tangan kananmu itu? Mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu, maka kita ingin dapatkan jawaban supaya tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya bukan tak tahu. Lalu mengapa Allah bertanya juga? Maka dalam tafsir disebutkan tujuan Allah bertanya itu adalah untuk menenangkan Nabi Musa. Jadi bertanya itu untuk menenangkan. Sama dengan anak-anak kecil sedang bermain. Kita kan orang dewasa, ketika mendekat anak kecil itu tak kenal kita. Sementara kita ingin bermain-main dengan anak kecil itu. Nah, maka anak kecil itu takut ketika melihat kita. Maka supaya menenangkan anak kecil itu kita tanya dulu, apa yang ada di tanganmu? Nah, umpamanya dia sedang main kelereng, umpamanya kan, apa yang ada di tanganmu? Kita tahu yang di tangannya itu kelereng. Mengapa kita tanya juga? Untuk menenangkan anak itu. Nanti anak itu jawab, kelereng Pak. Nah, dengan jawaban itu terjalin komunikasi awal. Maka setelah itu tanyalah, kamu anak siapa? Rumah kamu di mana? Nah, pertanyaan berikutnya itu sudah mudah dijawab oleh anak, karena pertanyaan pertama itu sudah membuat anak itu menjadi tenang. Begitu juga lah menurut ulama tafsir, ayat ini berbentuk pertanyaan adalah untuk menenangkan Nabi Musa alaihi salam. Dan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Bermakna tongkat itu di tangan kiri atau di tangan kanan? Tongkat kita tangan kiri, tangan kanan. Siapa yang punya tongkat? Pegang tongkat di tangan kiri atau tangan kanan? Terserah kita lah. Yaitu tongkat itu untuk apa? Karena nanti Nabi Musa menjawab, untuk aku bertelekan, untuk aku bersandar, menopang badanku ini dengan tongkat itu. Nah, masalah badan kita itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau kiri kanan dua tongkatnya berarti. Maka ada dua tongkatnya. Maka ada orang yang tongkatnya di kiri, ada orang yang tongkatnya di kanan. Tetapi Nabi Musa menggunakan tongkat itu bukan karena badannya sakit, bukan. Tongkat itu digunakan untuk bersandar, untuk beristirahat. Karena biasanya kita ini menjadi rasa terbeban kalau kita tegak berdiri. Karena rangka kita ini akan menanggung beban badan kita itu. Nah, biasanya kapan terasa ringan? Kalau ada yang membantu kita menegakkan badan itu. Nah, tongkat ini membantu untuk menegakkan badan. Kita memerlukan dua kekuatan untuk badan kita ini. Pertama,
kekuatan untuk menegakkan badan. Satu lagi kekuatan untuk menggerakkan badan. Nah, untuk menegakkan ini perlu kekuatan. Untuk menggerakkan perlu lagi kekuatan. Jadi ada dua kekuatan yang kita perlukan untuk badan kita ini. Nah, Nabi Musa menggunakan tongkat itu untuk meringankan beban badannya yang sedang tegak itu. Qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab, ia adalah tongkatku ya Allah. Nabi Musa menjawab, ya. Nabi Musa menjawab. Nabi Musa tahu tidak yang bertanya itu adalah Allah Ta'ala? Tahu. Tahu Nabi Musa. Bermakna apabila Nabi Musa tahu, bermakna kemudian Allah bertanya bahwasanya apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab, tongkatku. Nah, sebenarnya apa perlu Nabi Musa untuk menjawab kalau Allah yang bertanya itu sudah tahu? Sebenarnya tak perlu kan? Nah, biasanya kita pun begitu juga. Kalau ada orang yang bertanya, Bapak kan dah tahu. Nah, kenapa Bapak tanya juga lagi? Umpamanya ada anak kecil kan main kelereng, kemudian kita tanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai anak? Si anak itu jawab, Bapak kan dah tahu nih. Begitu? Itu tidak beradab. Maka ketika Nabi Musa menjawab, padahal Nabi Musa tahu yang bertanya itu adalah Allah, tapi Nabi Musa menjawab asaya, itu membuktikan Nabi Musa seorang yang beradab atau berakhlak, bersopan santun. Nah, Allah bertanya, Nabi Musa menjawab. Karena ada yang tak beradab itu, kamu tak tahu apa yang ada di tangan kanan, dia pula balik bertanya. Dia jadi kurang adab. Nabi Musa jawab, hiya asaya, dia adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha, aku bertelekan atau menekan, bersandar, menopang badanku ini dengannya, padanya, boleh juga pada tongkat itu. Berarti tongkat itu kecil atau besar itu? Kalau kecil tak mungkin bisa ya, bisa patah tongkat itu. Berarti besar, berarti kuat, kokoh. Maka dikatakan tongkat Nabi Musa itu ada cabangnya. Nah, jadi tempat pemegangnya itu ada bercabang dua. Nah, di cabang dua itulah dipegang. Jadi mudah untuk dijadikan sebagai sandaran untuk menopang ketika berdiri. Atawakka'u 'alaiha, aku menggunakan tongkat itu untuk menopang badanku. Menopang di sini karena Nabi Musa bukannya sakit, maka ini adalah digunakan untuk membantu Nabi Musa beristirahat. Atawakka'u, karena kata tawakka ini muttaqiin ini adalah untuk senang, untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan kenyamanan. Jadi tongkat itu adalah manfaatnya bagi Nabi Musa adalah untuk meringankan beban badannya itu ketika Nabi Musa berdiri. Sebenarnya ketika Nabi Musa menjawab, itu adalah atau ia adalah tongkatku ya Allah, sudah memadai tidak dalam menjawab pertanyaan Allah itu? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab, tongkatku ya Allah. Cukup atau tidak? Jawaban cukup sebenarnya, tak perlu ditambah lagi. Tapi Nabi Musa menambahnya, yaitu atawakka'u 'alaiha, dan tongkat itu aku gunakan untuk bertelekan di atasnya. Berarti Nabi Musa menyebut pertama adalah barang yang ada di tangan kanannya itu adalah tongkat, dan yang kedua fungsi atau manfaat dari barang yang ada di tangan kanannya itu. Oh, jadi Nabi Musa itu memanjangkan jawaban. Sebenarnya menyebut barangnya saja sudah cukup, tetapi ditambah lagi dengan menyebut manfaatnya. Mengapa Nabi Musa memanjangkan jawaban itu? Maka ulama tafsir memberikan penjelasannya, yaitu Nabi Musa menggunakan peluang untuk berbicara dengan Allah dengan sepanjang-panjangnya. Karena kalau panjang akan lama berbicara dengan Allah.
Semakin lama berbicara dengan Allah, semakin banyak mendapatkan keistimewaan. Jadi Nabi Musa itu memanjangkan itu adalah untuk mengambil peluang supaya lebih lama bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atawakkau 'alaiha, yang aku gunakan untuk bertelekan di atasnya, wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku gunakan juga tongkatku itu untuk memukul daun-daun yang tinggi kemudian jatuh untuk kambing-kambingku. Bermakna yang ketiga ini, jawaban yang ketiga ini kaitannya juga dengan manfaat dari tongkat tersebut, yaitu untuk menjatuhkan daun-daun. Karena kalau daun-daun itu sudah tinggi, kambing melompat tak sanggup, tak sampai, nah maka dibantulah dengan tongkat tersebut. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Nah, ada lagi tafsiran penjelasannya. Kalau tadi aku bersandarkan ke atas atau bersandarkan pada tongkat itu, bermakna yang menikmatinya siapa? Nabi Musa. Kemudian aku pukulkan daun, kemudian aku pukulkan tongkat itu ke daun, kemudian daun itu jatuh dan untuk kambingku, dan kambingku memakannya, bermakna manfaatnya untuk jadi tongkat itu manfaatnya untukku juga ya Allah, untuk kambingku juga ya Allah. Jadi pandai Nabi Musa ya mencari-cari jawaban supaya dapat lebih lama berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku ya Allah pada tongkat itu ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain. Nabi Musa tak membuat perincian. Nabi Musa hanya sebut secara umum saja. Ada lagi manfaat yang lain ya Allah. Jadi tak disebut manfaat yang lain itu apa. Maka ulama tafsir menyebut apa sebab Nabi Musa tak membuat perincian. Kan kalau dibuat perincian kan tambah panjang. Ya Allah, aku gunakan juga tongkatku itu untuk membawa barang-barangku ya Allah. Karena biasanya kan kalau orang berpetualang itu barang bawaannya diletak di mana? Di ujung tongkatnya kan. Kemudian juga tongkat itu untuk apa lagi? Untuk menghadapi musuh umpamanya jadi senjata. Untuk apa lagi? Untuk binatang yang berbisa, pukul binatang berbisa. Apa lagi yang lain? Juga untuk umpamanya mengambil air dari sumur yang agak dalam, maka tongkat itu kalau panjang dia bisa menambah tali umpamanya. Umpamanya kalau sudah musim kemarau, mungkin dasar air di sumur itu turun, mungkin dengan tali tak sampai, bisa disambungkan dengan tongkat, bisa untuk tarik. Apalagi yang lain? Banyak sekali. Nah, Nabi Musa tak sebut satu persatu. Apa sebab? Khawatir menggunakan kata yang panjang itu bisa membawa kepada apa namanya, bahasa kitanya. Kalau panjang betul berbicara itu apa namanya? Nyinyir. Nyinyir. Sehingga orang yang mendengarkannya akan merasa bosan. Sudah, cepat diberhentikan orang. Sudahlah. Nah, Nabi Musa tak mau sampai ke tahap seperti itu, maka Nabi Musa menyebutnya secara umum saja. Setelah menyebutkan tadi, pertama adalah aku bersandar pada tongkat itu, kemudian yang kedua, aku pukulkan daun untuk kambingku, kemudian yang ketiga, dibuatnya secara umum. Ada untuk kepentingan-kepentingan lain lagi ya Allah. Kemudian ada lagi penjelasan dari para ulama, mengapa Nabi Musa membuat penyampaian jawaban berupa umum itu? Dengan harapan Allah akan bertanya kepada Nabi Musa, yang untuk kepentingan-kepentingan lain itu apa wahai Musa? Berharap demikianlah. Kita pun kalau ada orang menjawab secara umum kan kita mungkin akan tanya lagi, yaitu ini tongkat yang ada di tanganku ini ada untuk kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain itu apa? Nah, kan kita tanya lagi kan. Nabi Musa menanti pertanyaan itu dari Allah Ta'ala. Kalau Allah bertanya, maka Nabi Musa sudah siap dengan jawaban. Tapi rupanya Allah tak bertanya tentang tongkat itu lagi. Untuk apa? Apa sebab? Sebab Allah ingin memperlihatkan tanda kekuasaannya melalui tongkat itu.
Itu wahai Musa, yang kamu jawab itu adalah yang kamu ketahui tentang tongkat itu, yaitu kamu bersandar di atas tongkat itu yang kamu ketahui. Kegunaan tongkat untuk menjatuhkan daun untuk kambingmu, itu yang kamu ketahui. Tetapi ada yang berkaitan dengan tongkat itu wahai Musa selepas ini yang kamu tidak ketahui, dan aku akan beritahukan kepadamu. Nabi Musa kan tak tahu apa yang akan berlaku dengan tongkat itu. Nah, maka Nabi Musa masuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kemahabesaran Allah melalui tongkat tersebut. Jadi untuk melihat kemahabesaran Allah masuk ke dalam kehendak Allah. Maka Allah pun berkehendak. Apa kehendak Allah? Qala Alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Kira-kira Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, Nabi Musa tahu tidak apa yang akan berlaku? Tak tahu. Tak tahu apa yang akan berlaku ya. Tetapi karena Allah telah memerintahkan Nabi Musa, sami'na wa ata'na, lemparkan saja. Maka apa yang berlaku? Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkat itu. Fa'iza, maka tiba-tiba. Kalau disebut fa'iza ini fujaiyah. Fujaiyah itu secara cepat ya, tidak ada jarak. Lempar tongkat, belum lagi tongkat itu jatuh ke tanah, tongkat itu sudah berubah menjadi hiya hayyatun tas'a, menjadi ular yang bergerak cepat. Menjadi ular. Nabi Musa tahu sebelumnya tongkat yang dilempar itu akan berubah jadi ular? Tidak. Karena tak tahu sebelumnya, tak siap. Tongkat itu di depan mata, di depan dekat sekali, berubah menjadi ular. Ular itu pula hayyah. Kata hayyah hanya disebut ular itu besar. Dan disebut kata hayyah, ular itu ular yang berbisa. Jadi ada 3 penyebutan ular dalam bahasa Arab. Ada hayyah, ada thu'ban, ada af'a. Af'a. Ada hayyah, ada thu'ban, ada af'a. Kalau disebut hayyah, maka hayyahnya adalah ular yang berbisa. Kalau thu'ban ini adalah ular yang besar. Kalau besar, ular. Kalau af'a, ular betina. Nah, jadi ada penyebutan sendiri. Ketiga-tiga ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, untuk yang berkaitan dengan Nabi Musa ini, sekarang ini digunakan kata hayyah, ular yang berbisa. Kalau kita berhadapan dengan ular berbisa, ular kobra umpamanya, bagaimana? Tenang-tenang aja atau takut? Lari, menjerit ya. Ular! Panjang sekali ular. Akan berteriak lari. Nah, apakah Nabi Musa juga takut? Iya, karena Nabi Musa tak sangka tongkat yang tadi di tangannya itu berubah menjadi ular yang berbisa. Dalam ayat yang lain, ular yang besar. Kemudian ular itu tas'a. Tas'a maknanya bergeraknya cepat. Di ayat yang lain, cepatnya itu jan, ka'annaha jan. Jan itu maknanya seperti apa? Seperti jin bergeraknya. Kencang sekali, laju. Wah, itu biasanya kalau kita nggak siap, kita diterkam ya terlebih dahulu. Maka bisa mematikan. Nah, Nabi Musa takut ya. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan Nabi Musa walla mudbiran. Walla berpaling, kemudian berpaling dari ular itu, pergi lari. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa, jangan kamu berpaling. Wahai Musa, ambil kembali tongkat itu yang sudah berubah menjadi ular. Tongkat yang sudah berubah menjadi ular. Kalau tongkat itu diambil tak takut. Tapi kalau ular itu yang diambil, ular besar kemudian beracun, maka qala, Allah berfirman, khudha, ambil dia wahai Musa, wala takhaf. Ada sambungannya, jangan kamu takut. Karena Allah menyebut jangan kamu takut wahai Musa, maka hilanglah ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Berarti
pada masa itu Nabi Musa takut atau tidak? Takut. Tak mungkin Nabi Musa tak takut. Kemudian ada perintah jangan takut. Nah, pasti ada rasa takut, tapi rasa takut itu hilang karena Allah melarang Nabi Musa untuk takut. Wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ujung ayat ini menerangkan bahwasanya takut Nabi Musa itu hilang disebabkan karena Allah memberitahu bahwasanya ya yang diambil kembali itu ular, tapi nanti ketika sampai di tangan ular itu berubah, dia kembali seperti keadaannya yang pertama. Keadaan yang pertama adalah tongkat. Tongkat itu dari kayu. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya ke keadaannya yang pertama. Diambil kembali. Selesai sudah peristiwa itu. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam nanti berhadapan dengan Fir'aun, kemudian melemparkan tongkatnya kembali dan tongkat itu berubah menjadi ular, maka itu adalah untuk kali kedua. Ada rasa takut juga tidak pada diri Nabi Musa pada masa itu? Itu untuk kali kedua itu. Apakah ada juga rasa takut? Ada. Ada. Apa sebab ada? Kan kali pertama sudah berlaku. Pada kali kedua mengapa pula takut lagi? Kan sudah Allah tunjukkan pada kali pertama bahwasanya itu adalah tanda kekuasaan Allah, yang Allah sendiri yang akan menguasainya. Maka apa pula yang perlu ditakutkan? Tetapi takut juga, iya. Apa sebab Nabi Musa takut juga? Karena penentunya bukanlah dirinya Nabi Musa, penentunya adalah Allah. Dikhawatirkan, itu khawatir, takut itu membuat seseorang menjadi bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi takut di situ adalah takut seorang hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau tak punya rasa takut bagaimana? Boleh jadi seseorang itu akan lepas hubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, percaya diri betul. Ini pernah berlaku sebelum ini. Pokoknya, itu dah percaya diri. Kalau sudah percaya diri itu, maka manusia akan menjadi angkuh dan sombong. Nabi Musa tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah karena Allah beri rasa takut kepadanya sehingga ia tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan masukkanlah tanganmu wahai Musa ke ketiakmu. Janahika, janah biasanya dipakai kepada burung, yaitu sayap. Nah, karena ketiak kita ini adalah sama seperti yang ada di burung, yaitu kepak burung itu. Di bawah kepak burung itu, kepak kita ini ya inilah, yaitu lengan kita ini, maka disebut janah. Digunakan kata janah yaitu untuk menerangkan bahagian antara badan kita dengan lengan kita. Tangan apa yang disuruh masukkan? Tangan kanan. Tangan kanan, maka dalam terjemahan masukkanlah tangan kananmu wahai Musa ke ketiak kirimu wahai Musa. Takhruj baydha'a, akan keluar apabila kamu tarik kembali, maka akan keluar cahaya yang putih dari tanganmu itu min ghairi su', tidak atau tanpa cacat. Ada juga orang yang tangannya putih tapi tangan putih itu karena cacat. Umpamanya ada yang tangannya itu kena air panas umpamanya. Kulitnya yang lain itu kulit sawo matang umpamanya, tapi yang kena air air panas itu putih. Nah, itu namanya putihnya itu putih karena cacat, karena kecelakaan, cacat. Nah, putihnya tangan Nabi Musa itu bukan karena cacat, tetapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna mukjizat? Ya, mukjizat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul sebagai bukti kerasulannya untuk menguatkan Rasulnya berhadapan dengan musuh.
Ya, itu mukjizat secara istilah. Secara bahasa, mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza. Yu'jizu maknanya melemahkan. Orang kalau sudah tua sekali lemah. Nah, sudah mulai lemah belum? Umur 70, 80. Itu namanya ajuz. Saya sudah ajuz. Kalau perempuan ajuzah. Ajuz lemah. Mukjizat melemahkan. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan tukang sihir Fir'aun. Melemahkan Fir'aun. Melemahkan musuh-musuh. Maka tidak akan mungkin ada siapa yang menang berhadapan dengan Rasul yang diberikan oleh Allah kepada Rasul tersebut. Mukjizat. Tak ada siapa yang bisa menang. Mukjizat Nabi Nuh apa? Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Mukjizat Nabi apa lagi yang lain? Nabi Daud apa? Mukjizat Nabi Isa apa? Mukjizat Nabi Muhammad apa? Kita dulu belajar tentang mukjizat. Mukjizat itu adalah pemberian-pemberian yang luar biasa untuk melemahkan musuh. Kalau sudah mukjizat, tak ada siapa yang bisa mengalahkan Rasul. Karena mukjizat itu adalah untuk menguatkan, memenangkan Rasul. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu wahai Musa sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Itu sebahagian saja, baru dua kan, yaitu tongkat dan tangan. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, di sini hanya dua saja. Apa sebab? Di sini bukan untuk menerangkan semua mukjizat Nabi Musa, enggak. Ini untuk menerangkan Nabi Musa dipersiapkan oleh Allah melalui mukjizat yang diperlihatkan kepadanya, dua itu, untuk berhadapan dengan Fir'aun. Maka ayat berikutnya adalah idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa ke Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Yang tentang Fir'aun ini, tentang misi Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.